Ketika Fadli dan Ormas merasa lebih pintar daripada rakyat Turki, ditulis oleh Alan di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Mungkin ini sudah jadi penyakit akut kita, mementingkan hal-hal sepele dan menyepelekan hal-hal penting. Satu lagi hal sepele jadi polemik, penamaan jalan. Atas nama hubungan baik Jakarta-Ankara, kedua kota sepakat mengganti nama salah satu jalan di kedua ibu kota dengan nama tokoh negara mitra. Jadilah Ankara dapat nama Ahmet Sukarno dari RI, dan untuk Jakarta Turki mengusulkan nama Bapak Pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Sementara Turki oke-oke saja dengan nama Ahmet Sukarno, Bapak Pendiri RI, dan warga Ankara adem ayem menerimanya. Lain lagi cerita di negeri kita, mulai MUI, Bamus Betawi, Fadlizon, dan beberapa ormas keagamaan gerah dengan pilihan nama Mustafa Kemal Atatürk. Sampai tulisan ini jadi, polemik masih terus berjalan. Alasannya Mustafa Kemal Atatürk ini adalah tokoh antagonis masa lalu. Meskipun bergelar Founding Father Turki, dia dianggap anti dan pengkhianat Islam. Dalam masa pemerintahannya, Atatürk mengganti sistem syariah dengan hukum Eropa. Juga kalender Islam dihilangkan. Sebagai gantinya, Turki menerapkan kalender internasional sistem Gregorian. Sebenarnya mayoritas warga Jakarta tidak terlalu pusing dengan penamaan jalan, selama itu nama yang wajar dan umum. Yang bikin gaduh ya pihak-pihak yang dari dulu senangnya cari masalah. Nama-nama di atas, para tukang gaduh ini bukan pemain baru. Selalu ada saja masalah simpel bisa dibikin jadi ribet, yang penting tetap eksis. Untungnya, nama Mustafa Kemal Atatürk diusulkan oleh pemerintah Turki, bukan pilihan Jokowi. Kalau tidak, ributnya lebih lengkap lagi. Boleh jadi isu PKI akan dibangkitkan lagi. Apapun kontroversi yang pernah dibuat oleh beliau, tidak akan menghilangkan atribut beliau sebagai pendiri negara Turki, dan bangsa Turki pun menaruh hormat yang tinggi kepadanya. Adalah Presiden Erdogan sendiri, tokoh yang keras membela kepentingan Islam, yang menyetujui nama Mustafa Kemal Atatürk dipakai sebagai nama jalan di Jakarta. Sebagai diplomasi timbal balik, tentu tidak etis bagi Indonesia menolak permintaan Turki. Tidak ada cukup alasan bagi kita menolaknya, kecuali Atatürk pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan bangsa Indonesia di masa pemerintahannya. Begundal-begundal tukang gaduh itu apa benar lebih tahu Mustafa Kemal Atatürk daripada rakyat Turki sendiri? Persis sama ketika mereka merasa paling tahu konflik Palestina-Israel lebih daripada bangsa Palestina sendiri. Meskipun otoritas Palestina mengatakan ini tidak lebih dari konflik tanah yang diambil paksa Israel, di sini masalah tanah beralih jadi masalah agama. Menilai sepak terjang Soekarno meskipun seorang Muslim, tapi untuk membendung pengaruh Barat, Soekarno memilih condong kepada aliansi Moskow-Peking, sekarang Beijing, yang akrab dengan komunis. Dalam politik seringkali semua pilihan punya resiko sendiri. Kadang pilihan terburuk harus diambil daripada kepentingan bangsa dikorbankan. Politik Nasakom Soekarno yang condong dekat dengan blok komunis tidak serta-merta menjadikan beliau mendapat cap seorang komunis, malah kita menjadikannya bapak bangsa dan proklamator. Sama dengan rakyat Turki yang tetap menjadikan Atatürk sebagai bapak bangsa. Lantas apa hak kita memveto pilihan rakyat Turki, apalagi sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama dan selalu agama? Ada satu saduran dari kitab suci: jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang yang engkau cela, sesungguhnya engkau sudah berlaku munafik. Ayat sindiran yang pas untuk kelompok yang gemar mencela ini. Saat rakyat Turki menghormati pilihan kita, bukankah pantas pilihan mereka juga kita hargai? Kalau rakyat Turki terus mengacu kepada masa lalu dan mengotak-atik gaya politik Soekarno dan berprinsip sama dengan kelompok penolak Atatürk di sini, mereka jelas-jelas akan menolak nama jalan Ahmet Sukarno. Turki memilih lebih pragmatis, melihat pertukaran nama adalah bentuk timbal balik dan simbol keakraban dua pemerintahan. Keduanya adalah bapak bangsa negara yang harus dihormati. Jika Atatürk dilabeli anti dan melecehkan Islam, biarkan rakyat Turki sendiri yang memutuskannya demikian, bukan Fadlizon dan kelompok sok tahunya itu. Pemerintah Indonesia sebaiknya bergeming dengan suara-suara minor dari kelompok tidak penting ini. Seperti Turki tidak mempermasalahkan nama Soekarno, sepatutnya pemerintah tidak perlu meninjau ulang permintaan pemerintah Turki. Jika kita menolak, perlu dipikirkan akibatnya. Jika Ankara membalas hal yang sama, akibatnya hubungan bilateral bisa memburuk yang bisa saja berimbas kepada sektor ekonomi kedua negara. Sudah saatnya pemerintah berani menafikan suara-suara yang menolak. Ini cuma masalah sepele bin remeh-temeh. Kita fokus saja ke penanganan epidemi dan pemulihan ekonomi. Memberi angin dengan mendengarkan suara dari kelompok penolak sama dengan
dengan menambah masalah yang tidak perlu. Pilihan lainnya, ia batalkan saja pertukaran nama jalan kedua negara. Ini mungkin jalan paling aman. Hanya saja, sikap kompromistis seperti ini menunjukkan bahwa sekali lagi, negara harus mengalah dengan kelompok-kelompok tidak penting dan gaduh ini. Bayangkan jika suatu saat Beijing atau Moskow jadi sister city-nya Jakarta, dan kedua kota setuju tukar-menukar nama jalan, kita memberi mereka nama Soekarno, timbal baliknya mereka menginginkan Mao Zedong atau Lenin. Pemerintah pasti pusing lagi dan siap-siap saja Monas menerima gelaran demo 7 juta manusia episode sekian. Bagaimana menurut Anda? Deklarasi Anies for Presiden bergaung. Langsung disambut banjir nih ya. Ditulis oleh Widodo Expedisiworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, entah aliansi apa karena saya tidak pernah dengar sebelumnya, belum lama ini mendeklarasikan Anies for Presiden dalam acara yang digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Oktober 2021. Laude Basir selaku koordinator deklarator Anies, entah siapa pula orang ini, mengatakan bahwa kegiatan ini diskusi merefleksikan 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Lalu disebut muncullah kesepakatan untuk menyebut bahwa Anies Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Begini kata Laude yang terkesan mewakili kelompoknya itu. Di masing-masing kami ada kelompok-kelompok diskusi mengkaji perkembangan yang ada di Jakarta, yang kemudian kami berkumpul dengan tema diskusi pada sekitar seminggu yang lalu. Refleksi kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Ada satu kata kunci yang menjadi kesepakatan kami, bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Apa instrumen keberhasilan ini? Sangat banyak yang bisa kita sebut. Disebut sangat banyak kan sama si Laude tadi. Anehnya yang justru diungkap oleh Laude adalah soal penghargaan yang pada Agustus 2021 kemarin diterima Anies dari Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan pemerintah yang akuntabel, yang transparan. Juga banyak penghargaan lain. Katanya sih begitu. Serius Kemendagri memberi penghargaan itu? Akuntabel itu kan sederhananya berarti dapat dipertanggungjawabkan, ya kan? Apanya yang tanggung jawab? Wong isinya lebih sering ngeles dan berkilah kok. Mana tanggung jawab soal penebangan pepohonan di kawasan Monas yang katanya untuk persiapan ajang Formula E, yang kini tidak jelas nasib pepohonan itu, seperti nasib Formula E yang juga masih absurd. Akuntabel katanya, mana bukti tanggung jawab soal beberapa kali kelebihan bayar selama 4 tahun Anies menjabat? Gubernur-gubernur sebelumnya tidak ada yang bikin ulah model rezim Anies yang sekarang loh. Gimana soal anggaran gila-gilaan yang sempat disemprit oleh kader PSI? Salah satunya soal anggaran lem Aibon. Kalau sekiranya nggak ketahuan atau disemprit, apakah anggaran super aneh akan tetap dijalankan programnya? Terus, kalau dibilang transparan, ngelawak juga seandainya status ini diberikan ke Pemprov DKI Jakarta. Transparan dari Afghanistan kali ya. Bosan sebut dari Hongkong melulu. Wong dimintai penjelasan soal kisruh Formula E saja nggak berani kok. Lantas mencoba membungkam mulut ketujuh perwakilan fraksi DPRD DKI Jakarta supaya hak interpelasi yang seharusnya digulirkan menjadi batal. Kembali ke deklarasi Anies. Kalau si Laude tadi bilang begitu, deklarator lain bernama Dani Kusuma dengan pedenya menyebut bahwa mereka sedang menyiapkan landasan untuk Anies. Tapi biarkan orang itu berfokus kerja saja sebagai gubernur. Kami nggak ada urusannya dengan Pak Anies. Pak Anies kerja saja jadi gubernur. Kami relawan menyiapkan landasan. Ketika Pak Anies sudah selesai dari jabatannya sebagai gubernur, pesannya beliau hanya ingin berkeliling Indonesia. Nah, landasannya kami siapin dari sekarang. Jadi kami tidak ada komunikasi dengan beliau. Kita kerja untuk Indonesia. Ucap Dani yang sukses bikin saya ketawa ngakak. Susahnya kalau sudah bicara soal diehard fans seperti ini, yang bisa jadi ada dua kemungkinan soal keberadaan aliansi dari antah berantah ini. Pertama, mereka adalah bagian dari tim kampanye Anies yang mencoba tes ombak untuk melihat reaksi publik atas deklarasi ini. Kedua, mereka hanyalah sekelompok orang yang mencari perhatian dengan mencari isu yang menurut mereka berpotensi laku keras. Apalagi kalau bukan isu mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Mungkin begitu pikir mereka. Ya, boleh-boleh saja sih, mau sebagai calon presiden RI yang ke 2024 saja boleh kok.
Mirip seperti waktu ribuan tahun yang diperlukan untuk menuntaskan target 300.000 rumah ber-DP 0 rupiah. Siapa tahu setahun ini ditemukan teknologi luar biasa yang bisa membuat usia manusia abadi seperti film Highlander pada era 1990-an lalu. Serunya nggak lama setelah acara deklarasi itu dibuat, minggu ini Jakarta dilaporkan terjadi banjir di beberapa titik loh, terutama di kawasan yang selama ini memang kerap dilanda banjir. Dan seperti tidak diapa-apain sebagai bentuk antisipasi dan penanggulangan banjir. Apakah ini sebuah tanda alam buat mengingatkan kita bahwa 4 tahunan silam pernah ada calon gubernur yang bicaranya gede banget soal rencana penanggulangan banjir, tapi setelah 4 tahun berselang omongannya sama sekali tak terbukti? Entahlah, tanyakan sama Rocky Gerung, mungkin tahu jawabannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah deklarasi ini berlebihan atau terasa wajar? Ngomong-ngomong, apakah Seawarders pernah dengar soal aliansi Anies ini sebelumnya? Kalau saya kok belum pernah ya? Bukankah begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda?